Berada di lokasi berbahaya apalagi pasca bencana alam, keberadaan tim SAR gabungan menjadi penting. Mengemban misi mencari korban, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia adalah misi utama mereka. Medan yang sulit dan berbahaya pun harus ditembus oleh petugas kemanusiaan ini. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana mereka menyelamatkan diri saat alam tak mendukung. Ini jalur-jalur yang digunakan oleh para tim SAR gabungan untuk terus mencari korban tanah longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu. Jalurnya memang cukup sulit, berlumpur, apalagi ditambah hujan deras. Nah, di sebelah sana sudah ada alat berat yang sudah mulai masuk. Saya akan mencari tahu bagaimana ketika cuaca buruk terjadi, bagaimana para tim SAR gabungan ini menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri karena cuacanya memang tidak mendukung dalam proses pencarian. Saya mencoba melalui jalur berlumpur dan terjal yang dilewati oleh tim SAR gabungan saat harus melakukan pencarian korban tanah longsor. Butuh kehati-hatian untuk melintas jalur ini agar kaki tidak terperosok di tanah yang becek. Kita sudah mendekati ke jalur evakuasi, tapi memang jalur-jalur ini harus steril dari yang tidak memiliki skills atau keahlian. Jadi hanya tim SAR gabungan saja yang boleh memasuki area sini. Di belakang saya, tim SAR gabungan masih mencoba melakukan pencarian terhadap para korban tanah longsor dan juga ada alat berat. Nah, kalau kita telusuri dari alat berat itu, sebenarnya terlihat, kalau di kamera mungkin tidak terlihat karena kecil sekali, itu adalah gubuk tempat evakuasi pertama ketika cuaca buruk melanda dan tim SAR gabungan harus menyelamatkan. Selama hampir sepekan, Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat dilanda cuaca buruk. Tak jarang proses pencarian dihentikan dengan mempertimbangkan keselamatan tim. Hasil pantauan udara yang diambil oleh drone atau pesawat tanpa awak menjadi panduan bagi safety officer untuk mengambil keputusan yang cepat. Sekali lagi, keselamatan tim adalah hal yang tak bisa dikompromikan. Selain itu, drone ini juga bisa memberikan info keberadaan korban agar bisa dievakuasi. Saya akan jelaskan skop penting untuk drone dalam melaksanakan evakuasi korban. Yang pertama, untuk mengetahui kerusakan tanah maupun air yang di atas. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan korban. Karena drone bisa mendeteksi korban di mana, untuk di-add suhunya. Jika kita sudah mengetahui korban di situ, kita akan laporkan ke tim evakuasi untuk menangkap korban. Bekerja di bawah bayang-bayang bencana tentu saja harus mempersiapkan mitigasi yang tepat dan aman. Jalur evakuasi penting diketahui oleh semua orang yang turun ke lokasi bencana. Salah seorang petugas ditunjuk mengawasi tidak hanya pergerakan tim, tapi juga berkoordinasi bagi tim pemantau dari drone atau spotter atau orang yang memantau kondisi titik longsor agar bisa memastikan keamanan tim SAR gabungan. Itu jalur satu lagi. Kemarin di sini, jadi ada jalur tanah. Itu jalurnya. Ya. Jadi nanti tempat booting ada beberapa titik ya Pak ya? Yang intinya dia bisa keluar dari sisi paling tengah. Kan ini yang paling pastikan longsorannya yang paling di tengah. Ya. Jadi ketika dia ada di seberang, dia larinya ke sana. Ya paling dekat lah. Kalau sekarang posisinya di sini pasti jalan ini yang paling dekat. Kemarin karena busernya di sana, jadi ada jalur yang ke sana yang paling dekat. Jadi setiap kita mau kerja di mana, ya kami buat jalur dulu itu kira-kira nanti dia entry dan exitnya lah seperti itu. Alam tak bisa dikontrol, tapi dari alam kita bisa belajar untuk saling menjaga, waspada, dan tak melupakan satu sama lain. Safety atau keselamatan adalah hal paling penting dalam setiap operasi kemanusiaan, termasuk dalam operasi kali ini yang masih terus mencari korban longsor di Desa Pasir Langu. Beberapa skenario sudah diperhitungkan, termasuk skenario paling utama adalah ketika kabut dan juga cuaca buruk melanda di sektor paling tinggi, yaitu sektor K3. Jadi, teknologi secanggih apapun tidak ada artinya jika kita tidak waspada. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Desa Pasir Langu.